Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bertemu dalam majelis ilmu dalam kajian fikih muamalah maliyah, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tema hukum hadiah dan cashback dalam jual beli. Maka insya Allah kita akan membahas pengertian dari hadiah, kemudian hukum asal dari hadiah, dan akan menjelaskan apakah hadiah itu dibolehkan dalam jual beli dan kapan jika tidak dibolehkan, kenapa tidak dibolehkannya. Dan insya Allah nanti di akhir sesi kita akan coba lebih memperdalam tema yang kita bahas dengan cara diskusi dan tanya jawab, karena bisa jadi materi yang kita bahas ternyata belum menjelaskan praktek yang kita alami misalkan, atau berbeda dalam prakteknya. Semoga Allah mudahkan kajian kita ini dengan dapat memahaminya dengan baik. Kemudian Allah jadikan ini sebagai amal soleh bagi kita, ya, dicatat sebagai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat yang dapat kita amalkan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Terutama kita tidak bisa lepas dari transaksi jual beli. Pasti setiap hari kita melakukan jual beli, dan begitu banyak tawaran jual beli yang memberikan hadiah saat sekarang ini. Dan tentunya harapan kita dengan belajar ini yaitu mendapatkan kebahagiaan, ya, dengan cara mentaati Allah, perintah untuk belajar dan mengamalkan ilmu yang kita ketahui. Kita akan bahas hukum hadiah secara umum. Yang mana di antara tujuan syariat Islam yaitu memberikan rasa saling kasih dan saling menyayangi di antara sesama hamba Allah. Jadi kita memulai dari tujuan dari syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertujuan agar hamba Allah, yaitu manusia di muka bumi ini, mereka saling mengasihi, kemudian saling mencintai, ya, dan saling menyayangi. Nah, inilah tujuan dari syariat Islam secara umum. Maka salah satu faktor yang dapat menimbulkan untuk saling mencintai dan saling mengasihi yaitu dengan cara berbagi rezeki ya, kepada orang lain. Jadi memberikan harta kita kepada orang lain. Nah, ini ya menunjukkan secara asalnya ya ada di dalam syariat Islam itu agar timbul kasih sayang, ya, dan saling mencintai sesama manusia itu ada syariatnya, yaitu apa? Bisa berbentuk sedekah
atau berbentuk hadiah, ya. Nah, inilah di antara bentuk yang dijelaskan di dalam syariat Islam. Ada beberapa kata yang hampir sama, ya. Pertama sedekah, kemudian kata hadiah, kemudian ada lagi hibah, ada lagi infak, ya. Nah, ketika kita memahami makna masing-masing dari kata ini, tentu kita akan dapat mengetahui, ya, perbedaan-perbedaan di antara kata-kata ini. Yang mana tujuannya, ya, dengan perbedaan tersebut memiliki hukum-hukum yang tersendiri dari setiap kata ini. Kita lihat di antaranya makna sedekah, pengertian dari kata sedekah. Yang dimaksud dengan sedekah yaitu sesuatu yang diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, biasanya yang membutuhkan ini ya orang yang kekurangan dalam hartanya atau dinamakan dengan fakir miskin, tanpa mengharapkan imbalan. Nah, ini yang dimaksud dengan sedekah. Jadi sedekah itu ya memberikan harta kepada orang lain. Orang lainnya ini yaitu lebih khusus orang yang membutuhkan, orang yang fakir miskin. Nah, orang yang memberikan ini tanpa mengharapkan imbalan. Tujuannya ya karena belas kasihan kepada fakir miskin, dan tentunya karena ini merupakan salah satu syariat Islam, Allah memberikan pahala dari sedekah ini. Dari kata sedekah ini, karena perintah dalam syariat Islam, maka perintah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ya. Sehingga sedekah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib dari sedekah ini, yang mana kita berikan pada fakir miskin, mengharapkan pahala dari Allah SWT, hukumnya wajib kita untuk memberikan. Ini berupa apa? Contohnya dinamakan dengan zakat. Ya, ini dinamakan dengan zakat. Sengaja kita bahas dari dasar supaya tidak bercampur nantinya dalam prakteknya, ya, karena banyak kasus-kasus itu menamakan, tetapi penamanya itu berbeda dengan penamaan syariat, sehingga akan membingungkan kita. Ini sebetulnya hadiah atau sedekah atau suap atau riba, karena ya itu, karena pengertiannya tidak dipahami dengan baik. Jadi kita kembali pada sedekah. Jadi kenapa kita bahas ini dari dasar betul, supaya nanti tidak menjadi rancu, ya. Jadi sedekah itu adalah yang wajib, contohnya adalah zakat, ya. Ada zakat mal, ada zakat badan. Zakat mal itu pada harta-harta tertentu, ya, contohnya seperti apa? Uang, emas, perak, hewan ternak, tanaman. Nah, inilah bentuk-bentuk harta yang ada kewajiban zakatnya yang harus kita berikan kepada fakir miskin terutama. Ada zakat yang wajib, ini dinamakan dengan zakat badan, ya. Zakat badan ini dikenal dengan nama apa, Ibu? Zakat fitri.
atau zakat fitrah bahasa kitanya ya. Nah, ini diwajibkan atas setiap manusia yang sudah memiliki ruh. Nah, ini contoh sedekah yang wajib. Ada sedekah itu yang hukumnya sunnah, selain dari yang diwajibkan tadi. Nah, ini betul-betul mengerjakannya itu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara contoh kata yang lain yaitu infak. Ya. Apa yang maksud dengan infak? Infak itu memberikan harta kepada orang lain. Ya. Jadi membelanjakan harta itu maknanya adalah infak. Infak itu pun ada yang wajib, ada yang haram, ada yang sunnah. Karena dia berbentuk membelanjakan harta, bahasa kitanya, mengeluarkan harta. Contoh yang wajib infak itu mengeluarkan harta dari kita. Contohnya yaitu seperti memberikan, seorang suami wajib menginfakkan, membelanjakan hartanya untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya. Nah, Rasulullah SAW mengatakan anfik yunfaku alaika, berikanlah nafkah maka kamu akan diganti hartamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu contoh kata yang hampir sama, yaitu dari kata infak. Kemudian ada lagi kata hadiah di dalam Islam ini ya. Pembahasan yang saya sebutkan ini adalah pengertian di dalam istilah syariat atau istilah fikih. Berikutnya adalah hadiah. Nah, ini pembahasan kita. Kita mulai masuk pada tema yang akan kita bahas, yaitu hadiah. Pengertian hadiah yaitu sesuatu yang diberikan kepada orang lain tanpa imbalan dengan tujuan mempererat hubungan atau sebagai penghormatan, dan orang yang diberi hadiah bukanlah orang dalam ekonomi yang sulit. Nah, jadi apa perbedaan hadiah dengan sedekah? Yaitu pada penerima manfaatnya. Kalau sedekah, penerima manfaatnya adalah apa? Orang yang membutuhkan atau fakir miskin. Sedangkan hadiah, penerima manfaatnya ya bukan orang yang fakir miskin. Tujuannya juga berbeda. Kalau sedekah tujuannya untuk ya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga tujuannya diantaranya menyantuni orang fakir miskin, orang yang membutuhkan. Sedangkan hadiah tujuannya hanya mempererat hubungan ya, supaya dan juga makin saling menyayangi. Nah, inilah perbedaan antara kata sedekah dengan hadiah. Hadiah ini, jadi kita memberikan hadiah kepada teman, padahal temannya kita kasih hadiah ini tidak membutuhkan. Kenapa kita beri hadiah? Supaya mempererat ya. Hadiah memberikan makanan. Nah, ini tujuan dari hadiah. Maka kita memberikan, saling memberi hadiah ini di antara syariat Islam yang dianjurkan berdasarkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana perawi hadisnya dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
tahadu, tahabu, saling menghadiah, saling memberi hadiahlah kalian, dan niscaya kalian akan saling mencintai. Ya. Tetapi yang perlu kita pahami, hadis ini diberikan oleh Imam Bukhari Muslim, bukan berarti saling berhadiah, memberi hadiah itu, ya, ketika kita beri hadiah kan kita mempersyaratkan kamu juga harus beri hadiah pada saya, bukan begitu maksudnya. Ya. Saling memberi hadiah ini pengertiannya hari ini kita beri hadiah. Tujuannya untuk apa? Hanya mempererat hubungan supaya saling mengasihi, saling memaafkan dan saling mengasihani. Dan karena ketika kita memberikan harta ini tidak mengharapkan imbalan dari orang yang tadi. Ya. Tetapi maksud saling ini bisa jadi nanti setelah itu atau besoknya atau seminggu lagi baru dia memberikan hadiah pada kita. Ya, ini maksudnya saling beri hadiah yang ingin saya sampaikan. Berbeda hukumnya kalau disyaratkan dalam hadiah. Saya beri hadiah ini syaratnya kamu ya harus membeli barang saya. Nah, ini berbeda lagi. Atau saya beri hadiah ini syaratnya kamu harus ngasih hadiah lagi kepada saya. Nah, ini berbeda lagi ya. Hukumnya akan berbeda. Kalau kita memberi hadiah syaratnya juga harus diberi hadiah, berarti ini akarnya adalah jual beli, bukan lagi akarnya ya hadiah, bukan dinamakan hadiah. Kemudian dan untuk menjaga perasaan pemberi hadiah, Nabi SAW menganjurkan agar orang yang diberi hadiah tidak menolaknya. Nah, ini ada berikutnya ya. Jadi kalau itu murni hadiah, dianjurkan kita tidak menolak hadiah tersebut. Tidak boleh kita menolak hadiah. Kalau memang tujuannya adalah untuk mempererat hubungan, saling mengasihani. Ya. Tetapi ada yang tujuannya bukan untuk mempererat hubungan saja, tapi melancarkan bisnis misalkan. Supaya nanti ketika perusahaan izin supaya lancar. Nah, itu beda lagi hukumnya. Akan kita jelaskan. Kalau ini memang murni tujuannya beri hadiah, yaitu saling mengasihani. Ya. Maka tidak boleh kita menolak hadiah tersebut. Karena Rasulullah SAW beliau bersabda, ajibud da'i wala taruddul hadiyata. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh dan dinyatakan jayyid oleh Arnaud. Kalian penuhilah undangan, ya, hadirilah undangan, ada ya undangan untuk makan, baik itu makannya acara pernikahan atau syukuran lainnya, maka kalian wajib menghadirinya. Hukum asalnya wajib, kecuali memang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syariat, ya. Tapi hukum asalnya adalah wajib kita mendatanginya. Wala taruddul hadiyah, jangan kalian menolak hadiah. Jangan, di dalam hukum fikih, hukum asalnya adalah haram. Ya. Berarti tidak boleh kita menolak hadiah dari seseorang yang menginginkan supaya hubungan makin baik. Ya. Yang mana dia menginginkan supaya saling menyayangi, maka memang ini dianjurkan dalam Islam. Tidak boleh kita menolak hadiah. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menerima hadiah dan beliau membalasnya. Ya, beliau juga membalas hadiah yang diberikan. Ini tanpa persyaratan, boleh saja kita beri hadiah. Kita diberi hadiah, kemudian kita balas lagi hadiahnya, tapi dengan syarat tidak disyaratkan. Ya, memang hanya kerelaan masing-masing tanpa persyaratan. Bahkan ya
terkadang hadiah yang diberikan tersebut tidak terlalu berharga, tetap dianjurkan menerimanya. Ya, jangan kita menolak hadiahnya. Karena Nabi SAW menerima hadiah sekalipun kikil kambing, ya, kaki kambing. Yang mana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Lau du'itu ila zira'il ila qura'in ila zira'in au qura'in la ajibtu." Seandainya aku diundang makan, yang mana makanannya berupa zira'in, hanya kaki kambing saja, ya, atau qura'in. Nah, ini juga kaki, zira' itu bagian depan, qura' bagian belakang. La ujibtu, niscaya aku akan memenuhi panggilan undang makan tersebut. Walau udiya ilayya zira'un au qura'un la qabiltu. Dan aku diberi hadiah, kalau tadi diundang makan, atau aku diberi hadiah yaitu berupa kaki depan maupun kaki belakang, saya akan terima hadiah tersebut. Nah, kita lihat, mungkin ya, bagi hadiah ini tentu besar dan kecilnya tergantung dari kebiasaan atau lingkungan setempat, ya. Mungkin bagi sebagian tempat, ya, diberi hadiah kepala kambing itu maknanya penghormatan. Biasanya di daerah-daerah tertentu, kalau pemimpin itu selalu diberikan bagian kepala kambing sebagai penghormatan. Tapi di daerah tertentu kalau dikasih kepala kambing nggak mau dia terima. Paham maksud saya, Bu? Iya. Nah, kaki kambing bisa jadi sebagian orang, wah ini karena dia paling suka kaki kambing, maka wah ini sangat berharga. Saya nggak suka dagingnya, saya suka kakinya. Bisa jadi bagi dia merupakan sesuatu yang bernilai. Tetapi kita lihat Nabi SAW tadi kita katakan bahwa seandainya aku diberi hadiah kaki bagian depan atau belakang, saya akan terima. Para ulama mengatakan menunjukkan hadiah ini sangat-sangat, ya, nilainya rendah sekali. Karena orang Arab itu makanan pokoknya apa? Dahulu, bukan yang sekarang, daging. Ya, orang-orangnya di Mekah makanan pokok mereka adalah daging kambing. Jadi satu ekor kambing itu hanya untuk 3 orang, 4 orang, ya. Kalau kita satu ekor kambing untuk berapa orang? Untuk satu RT. Satu RT itu satu ekor kambing. Akikahan misalkan, satu ekor kambing kan dapat satu RT dibagi-bagi. Tapi bagi orang Arab mereka makanan pokok, jadi satu ekor kambing itu hanya untuk 4 orang. Menunjukkan mereka betul-betul kebutuhan untuk makan daging itu adalah kebutuhan pokok. Jadi kalau dikasih kaki itu nggak ada dagingnya, nggak biasa mereka makan kaki, itu sangat sedikit sekali dagingnya, bahkan nggak ada dagingnya. Begitupun Nabi SAW tetap, ya, kalau diberi hadiah beliau akan terima hadiah itu. Nah, ini sebagai motivasi bagi kita untuk saling beri hadiah kepada orang lain dan menerima hadiah dari orang, tidak boleh menolaknya. Karena kalau kita perhatikan syariat Islam ini, Allah Maha mengetahui dengan ciptaannya. Saya, ya, sering mendapatkan hadiah. Kalau ibu-ibu yang ngasih hadiah berbeda bapak-bapak dari hadiah bapak-bapak. Perbedaannya dari mana? Kalau ibu-ibu yang ngasih hadiah totalitas. Maksudnya apa? Ibu-ibu itu nggak enak kasih ini, begitu kan ibu-ibu? Kalau bapak-bapak mah santai, dia nggak memikirkan ini dia walaupun sederhana. Menunjukkan kepada ibu-ibu jangan merasa tidak enak walaupun adanya hadiah yang sedikit, tetap dilakukan. Ya, tetap memberikan hadiah pada orang lain. Nggak enak masa ngasih tetangga begini, akhirnya tidak jadi memberikan kebaikan kepada orang lain. Ya, maka syariat Islam menunjukkan apa? Allah mengetahui, ya, bahwa makhluknya ada yang berbeda-beda perasaannya. Maka ibu-ibu tetap berikan hadiah walaupun nilainya kadang-kadang tidak seberapa. Dan ketika menerima hadiah dari orang lain walaupun nilainya rendah, jangan juga meremehkan. Itu maksudnya.
Biasanya karena memang biasa berikan pada orang hadiah yang totalitas, ketika nerima hadiah yang nilainya rendah, cuma sebegini, ya, tidak mensyukuri nikmat jadinya. Nah, ini pelajaran bagi kita bahwa hadiah itu ya sesuatu yang dianjurkan dalam Islam untuk ya saling menyayangi. Nah, sehingga hukum asal hadiah itu adalah apa? Sunnah, dianjurkan. Itu hukum asalnya. Terkadang dia akan berubah menjadi haram, ya. Dan orang-orang menamakannya hadiah, tetapi dalam Islam hadiah tadi berubah menjadi nama yang lain. Apa contohnya? Seperti hadiah yang diberikan kepada pejabat. Nah, hadiah yang diberikan pejabat. Maka pejabat tidak boleh menerima hadiah kalau dia sudah mendapatkan tunjangan atau gaji dari jabatannya tersebut. Dia sudah mendapatkan gaji, bahkan ada tunjangannya ya untuk jabatannya tersebut. Maka tidak boleh lagi menerima hadiah dari orang lain. Ya. Jadi walaupun orang-orang katakan ini hadiah dari kami berupa apa? Hadiahnya misalkan ya mobil, rumah, motor, ya, maka pejabat tidak boleh menerima hadiahnya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abi Hamid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan ista'malan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan minal Azid, yaitu seorang laki-laki dari kabilah Azid, yuqalu lahu Ibnu Ludbiyah, orang-orang biasa memanggilnya dengan Ibnu Ludbiyah, yang mana dipekerjakan Nabi untuk ala sedekah, untuk mengumpulkan sedekah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Tapi ini mengumpulkan berarti wajib, zakat maksudnya. Ya. Falamma qadima qala hadza lakum hadza udiyali. Kemudian setelah dia bekerja, dia mengatakan, wah, saya dalam pekerjaan tadi ini hasil pengumpulan zakat saya. Ya. Dan ini hadiah yang diberikan kepada saya dalam mengumpulkan. Jadi beliau ketika melakukan pekerjaannya ini dapat hadiah dari orang, hadiah ya. Kemudian faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mimbar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdiri atas mimbar, fahamidallahu wa atsna alaihi, kemudian memuji Allah dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian seraya bersabda, amma ba'du fa inni asta'milu rajula minkum, aku tadi mempekerjakan salah seorang di antara kalian, mimma wali'anni Allah fayati fayaqul, ya. Kemudian dia datang setelah melakukan pekerjaannya dan mengatakan, hadza lakum wa hadza hadiyatun li, ini yang hasil pekerjaanku yang untuk ya yang harus aku kumpulkan ke Baitul Mal, dan ini hadiah waktu saya bekerja. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan sebab tidak bolehnya pejabat menerima hadiah. Afala jalasa fi baiti abihi aw ummihi hatta ya'ti hadiyatahu aw in kana shadiqan. Coba dia, kenapa dia tidak duduk saja? Jangan dia bekerja yang kami suruh tadi. Dia duduk saja di rumahnya. Apakah mungkin ya di rumah orang tuanya, bapak atau ibunya? Apakah mungkin dia akan mendapatkan hadiah? Maksudnya ya. Kenapa dia mendapatkan hadiah? Karena jabatannya, karena pekerjaannya tersebut orang beri hadiah. Ya. Kalau dia duduk saja di rumah, ada nggak orang ngasih hadiah kepada dia dari yang tadi? Berarti hadiahnya adalah sebab dia melakukan pekerjaan yang diperintahkan, dan pekerjaan itu dia sudah digaji. Ya.
Wallahi la ya'khudhu ahadukum minkum syai'an bighairi haqqi. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, demi Allah, jangan salah seorang di antara kalian mengambil sesuatu yang bukan haknya. Illa laki Allah Ta'ala yahmiluhu yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat, ya, dia akan memikul harta yang haramnya tadi. Di sini menunjukkan Ibnu Lutbiyah mengatakan ini hadiah. Tapi Rasulullah SAW mengatakan ini bukan hadiah. Ya. Ini namanya apa? Harta yang haram. Tidak boleh. Kalau hadiah tadi apa? Halal. Tidak boleh kita nolak hadiah. Tetapi ketika kita sebagai pejabat, walaupun orang-orang mengatakan ya tulisannya hadiah untuk kepala ini, hadiah untuk ini, itu bukan hadiah namanya, tetapi sudah menjadi apa? Harta haram namanya. Ya, tidak boleh menerima hadiah. Nah, ini yang penting harus kita ketahui. Jadi pengertian hadiah tadi, ya. Dan ternyata hikmahnya juga sangat, ya, untuk memberikan kebaikan bagi kita. Nama lain dari hadiah tadi adalah suap, ya. Nama lain dari hadiah tadi yang diharamkan Nabi adalah suap. Karena ternyata ketika suap itu dilakukan akan menyebabkan kerusakan masyarakat. Karena hadiah yang kita lakukan itu, ibu-ibu, jadinya sering kita dizolimi. Ya, ibu-ibu kalau beri hadiah untuk pengurusan sesuatu itu bisa lebih cepat dari waktunya, ya kan? Contohnya ngurus apa gitu, ngurus perizinan, izin mengemudi atau izin apa, itu begitu datang foto langsung keluar, udah bawa surat izinnya. Kalau tidak punya uang, apa yang terjadi? Dizolimi jadinya, merusak jadinya, ya. Sehingga banyak karena itu dilakukan tidak menjalankan syariat Allah, jadi rusak jadinya. Dan barang-barang pun kenapa kualitasnya rendah di negara yang melakukan suap ini? Karena ya, sulit pengurusan dan kualitas rendah ini, ya, karena para pedagang itu ketika dia jual barang harus setor meja ini, setor meja ini, setor meja ini, harganya tinggi, barang tersebut dibebankan barang tidak sesuai dengan kualitasnya. Jadinya ketika kita beli barang tersebut harganya 100.000, itu 100.000 itu nilai yang disetor tadi yang banyak. Paham maksud saya? Tidak sebanding dengan barang yang beredar. Makanya barang-barang menjadi jelek di negara yang sering melakukan hadiah yang tadi kita sebutkan. Ternyata itu bukan hadiah namanya. Baik, sekarang kita masuk pada tema kita. Ya, itu baru pendahuluannya supaya kita paham bahwa hadiah itu ya ternyata beragam di dalam hukumnya. Sekarang hadiah dalam jual beli. Kalau kita lihat tujuan si penjual memberikan hadiah, kira-kira apa ibu-ibu? Promosi. Promosi itu tujuannya apa? Promosi itu apa? Nah, untuk memperkenalkan barang. Promo itu memperkenalkan barang pada masyarakat. Kalau sudah kenal, akhirnya apa? Akhirnya meningkat, ya, meningkat harapannya. Ketika banyak orang mengenal, tentu pembelinya akan meningkat. Kalau penjualan meningkat, otomatis pendapatan pun akan bertambah. Kalau hadiah tadi kita lihat tujuannya apa? Nah, ingat tadi tujuan hadiah apa? Mempererat persaudaraan dan saling menyayangi. Ya. Ini masih sesuai atau tidak ini?
Masih sesuai atau tidak dengan nama hadiah yang di dalam syariat Islam? Insya Allah masih ya, insya Allah masih. Kenapa? Karena dengan saling mengenal tadi muncul apa akhirnya? Saling sayang, saling cinta. Ya, ibu-ibu kalau dapat promo gratis, sayang dengan barang tersebut, sayang. Jadi pelanggan setia kalau bisa, selalu dapat diskon, iya kan? Nah, tujuannya orang berikan diskon itu makin menyayangi dan makin mempererat hubungan antara penjual dengan pembelinya. Nah, itu jelas ya. Dan rahasia dalam menjual barang atau jasa, ya, kalau ibu-ibu ingin meningkatkan penjualan pendapatannya dari penjualan jasa atau barang, berikan layanan semaksimal mungkin. Layanan ini tujuannya apa? Saling ya, mencintai antara penjual dengan pelanggannya. Nah, ini cara rahasianya ya, berusaha untuk memberikan layanan sebaik mungkin dalam penjualan. Kalau kita lihat ayam goreng yang di pinggir jalan dengan yang harganya di gedung-gedung itu, kenapa orang-orang lebih suka belanja di yang gedung-gedung yang bersih ada AC-nya? Kenapa? Layanannya yang bagus, iya kan? Jadi yang kita beli itu layanannya, bukan ayamnya. Ayamnya sama aja sama ayam goreng. Nah, itu cara meningkatkannya ya. Jadi ini yang dipikirkan oleh si penjual atau pedagang, bagaimana mereka mempererat hubungan dengan customernya ya, dengan cara memberikan hadiah-hadiah. Nah, inilah tujuan hadiah yang diinginkan oleh pedagang, baik itu yang berjualan jasa maupun jual barang. Nah, jadi kita dapat sekarang kesimpulannya bahwa hukum asalnya hadiah dalam jual beli itu adalah dibolehkan. Ya, hukum asalnya adalah dibolehkan. Tetapi dalam prakteknya akan berbeda, akan berubah hukumnya berdasarkan perbedaan pelaksanaan dari hadiah tersebut. Jadi hukum asalnya yang hadiah itu, murni hadiah itu adalah dibolehkan. Tetapi terkadang hadiahnya itu ada syarat-syarat. Nah, apa yang contoh diantara syaratnya? Akan diberikan hadiah dengan syarat. Contoh, satu contoh ya, harus belanja 50.000 dulu ya. Belanja 50.000 baru mendapatkan hadiah. Jelas? Nah, mendapatkan hadiah dengan syarat harus belanja 50.000, ini dibolehkan atau tidak? Ya. Maka ya, ada dua pandangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan hukumnya haram. Karena apa? Karena kalau kita perhatikan ya, sebagian toko itu melakukan program-program hadiahnya itu ternyata barangnya bukan harga yang biasa. Paham maksud saya? Kalau tidak ada program hadiah, baju ini harganya cuma 50.000. Tapi ketika dia bikin program hadiah, bajunya itu menjadi 60.000, mendapatkan voucher belanja 50.000 berikutnya. Paham maksud saya? Ya. Maka para ulama mengatakan kenaikan harga pada baju ini, awalnya 50.000 dinaikkan menjadi 60.000, kemudian kita diberi hadiah yaitu voucher belanja 50.000, hukumnya haram. Kenapa? Karena ini gharar. Orang yang belanja, orang yang sudah belanja 40.000, misalkan barang-barang itu dinaikin semua. Ada yang sudah belanja 40.000, padahal barang ini sudah dinaikin harganya, sudah membayar lebih dia.
tapi dia tidak mencapai 50.000, rugi nggak dia? Rugi. Apa ruginya? Karena selisih dengan tidak ada program hadiah tadi. Tapi orang yang memang sengaja dia, ya, wah saya ini tanggung ini, baru 40.000, lengkapin lagi menjadi 50.000. Kadang-kadang dia tidak butuh, tapi dipaksain juga untuk belinya. Berdosa nggak itu? Berdosa. Mengajarkan orang hidup boros, mubazir. Allah SWT mengatakan wala tubazir tabzira innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Janganlah kalian bersikap mubazir dan boros, sungguhnya itulah saudara setan. Ya. Paham Ibu-ibu? Jadi para ulama yang mengharamkan dua alasannya, karena ada untung ruginya dan karena mengajarkan pada mubazir. Ya, ini yang diharamkan oleh para ulama. Sehingga kalau dia memang sengaja untuk belanja 50.000 dan dia dapatkan voucher 50.000 berikutnya, untung nggak dia? Yang pembeli ini untung. Si pedagang rugi nggak? Keuntungannya menjadi kecil. Dia nggak sampai rugi, tapi untungnya jadi kecil. Cuman kalau banyak yang belanja tidak sampai 50.000, menjadi untungnya lebih besar. Hanya orang kadang-kadang belanja cuma 40.000, atau secara belanja 500.000 dapat hadiah ini, ya. Sehingga orang yang belanja 300.000, 400.000, ya, yang banyak, maka pedagang ini mendapat keuntungan lebih. Tapi kalau banyak yang belanja paskin 500.000, untungnya jadi kecil. Paham maksud saya? Maka para ulama mengatakan ini gharar. Karena tukar uang dengan uang, ya, dinaikkan harga barangnya. Gharar itu sesuatu yang tidak jelas, untung rugi, ya. Nah, jadi kenapa haramnya? Karena barang dinaikkan. Barangnya tidak normal. Jadi ini bukan hadiah namanya. Paham maksudnya? Hadiahnya itu hanya apa? Ternyata dalam Islam sudah berubah menjadi sesuatu yang haram, itu gharar, dan mengajarkan mubazir. Ya. Ini juga yang sering terjadi pada anak-anak. Misalkan beli apa ya? Beli coklat. Bentuknya telur. Di dalamnya ada apa? Mainan, contohnya. Sebetulnya anak kita itu ingin makan coklat atau ingin mainannya? Nah, mainannya atau coklatnya, Ibu? Mainannya. Boleh atau tidak berarti? Hah? Tapi kalau ada yang mengatakan itu kan hadiah dari coklat, ya kan, hadiahnya mainan tersebut, sehingga boleh saja karena itu hadiah. Tapi kalau kita lihat, ya, ini, ya, bukan hadiahnya itu dengan syarat harus beli coklat dulu. Saya bingung ini, apa harus beli coklat atau beli hadiah dulu dapat hadiah coklat. Kita bingung jadinya, beli mainannya itu baru hadiah coklat atau beli coklatnya hadiah mainan, mana sebetulnya? Nggak jelas, ya. Maka hadiahnya ini ternyata tertutup, nggak kelihatan, ya. Sehingga itu juga bikin anak-anak kita penasaran. Aduh, ini kalau beli ini apalagi hadiahnya, beli ini apa hadiah lagi? Nah, ini hukumnya haram. Kenapa haram? Karena uang yang kita tukar, berapa harganya biasanya ini? Berapa, Bu? 15.000, ya. Iya. 15.000 tidak jelas mainannya, bisa jadi lebih, bisa jadi kurang. Maka ini gharar, jual beli yang tidak jelas, haram hukumnya. Yes? Ya. Nah, inilah kenapa diharamkan. Tidak murni hadiah, ternyata ada unsur untung ruginya di sana. Jadi haramnya itu karena dia gharar, tidak jelas, ya. Bahkan sebagian anak-anak kita
Jadi orang tua tidak boleh mengizinkan anaknya beli itu. Kalau dibiarkan, ibunya yang berdosa, anaknya tidak berdosa, anaknya belum balik. Ya. Ya, karena yang membelikan orang tua yang berakal, Ibu. Orang tuanya yang berdosa. Kalau anak kecil dia tidak berdosa, dia belum memiliki akal, belum ada kewajiban syariat. Maka ibu-ibunya yang, bapak-bapaknya yang berdosa. Tidak tahu maka tidak berdosa. Sekarang sudah tahu, tidak boleh lagi dilakukan. Nah, jadi itu kaidahnya mengikut dan yang diikuti, ya, mengikut dan diikuti. Sedangkan pendapat yang kedua dari para ulama, masalah tadi barang yang dinaikkan dulu, masalah hadiah ketika syarat harus belanja 50.000 atau 200.000 dapat hadiah. Para ulama mengatakan ini hukumnya boleh. Kenapa boleh? Karena itu hadiah, ya, murni hadiah yang mana tujuannya adalah ingin mempererat hubungan antara penjual dengan pembelinya, memberikan layanan. Kalau kita perhatikan, ulama yang membolehkan yaitu apa? Mengatakan ini murni hadiah. Berarti pada hakikatnya para ulama tidak berbeda pendapat. Paham maksud saya? Kalau seandainya ada memang harga itu dinaik dan yang mengatakan boleh, ini barangnya tidak dinaikkan. Ya, yang mengatakan boleh barangnya normal, tapi hadiah ini adalah bagian dari yang lain. Berarti kalau memang dinaikkan, para ulama sepakat itu ada sesuatu yang diharamkan. Ya, itu ada sesuatu yang diharamkan. Nah, ini satu kasus contoh yang tadi kita sebutkan. Kasus yang lain, supaya mendapatkan hadiah potongan harga, syaratnya harus menjadi member. Ya. Nah, member ini ada yang berbayar, ada yang gratis. Berbayar pun ada yang bayar cuma 20.000, 10.000, ada yang bayarnya 100.000, 200.000. Ya. Maka intinya para ulama mengatakan bahwa jika ada tukar uang dengan uang di sana dan ada unsur yang untung dirugikan, maka itu menjadi haram. Uang dengan uang berarti itu riba, ya. Dan ada untung ruginya berarti gharar. Maka dengan demikian kesimpulannya, kalau menjadi membernya gratis, berarti potong harganya murni hadiah, itu boleh. Ya. Berarti murni hadiah. Tapi kalau bayar 20.000, kita tanyakan kenapa harus bayar 20.000? Karena memang ini biaya kartunya ini 15.000, 20.000, sedangkan hadiahnya itu hanya gratis dari kami. Kenapa harus member? Ya karena supaya kami mencatat pelanggan kami terdata. Kalau ada info-info nanti supaya kami bisa berikan info, ya, sehingga selalu kami terhubung dengan pelanggan kami. Nah, biayanya ini real, ini masih dibolehkan, potong itu masih murni hadiah. Tapi kalau sudah lebih dari itu, ya artinya harus bayar 100.000 atau 200.000, si penjualnya ini mendapatkan untung dari sana, ya, uang dari member tersebut, yang mana berikutnya kalau seandainya banyak orang yang belanja menjadi member, bisa dirugi dia. Di mana letak ruginya? Ternyata orang-orang, ya, memilih untuk menjadi member semuanya. Akhirnya diskon-diskonnya tersebut, ya, mengakibatkan keuntungannya menjadi kecil. Tapi kalau yang sudah setahun itu ternyata belanja cuma satu kali, ya, hanya satu kali dia, tapi sudah bayar 100.000 untuk menjadi member. Nah, dia hanya belanja satu kali. Nah, berarti dia untungnya akan banyak karena sudah dibiayakan untuk itu. Ya, menjadi keuntungnya lebih banyak. Nah, ini menjadi gharar, ya, saling berusaha bagaimana triknya dia akan menjadi untung yang banyak. Jelas ya? Nah, itu contoh yang lain dalam hadiah dan jual beli. Kemudian cashback, ya, sekarang cashback. Contohnya kita
membeli. Cashback ini pun banyak macamnya, ya. Ada yang cashback itu langsung, ya. Ketika kita beli motor, cashbacknya berapa? 1.500.000, dikasih uang 1 juta, kasih 500.000. Nah, kita lihat dulu yang seperti ini, ya. Maka sebagian peneliti mengatakan ini hukumnya haram. Kenapa haram? Alasannya karena uang yang kita tukar untuk beli motor tersebut 15 juta misalkan atau 20 juta ditukar dengan uang 1 juta dan ada motornya. Telah terjadilah tukar uang dengan uang yang berbeda. Jelas maksud saya? Yang mana uang 20 juta ditukar dengan 10 juta. Ini betul-betul konsentrasi Bu ya. Kalau nanti nggak konsentrasi, salah-salah nanti keluar di sini Ustaz itu mengharamkan semuanya. Ya. Ini saya baru menjelaskan pendapat yang pertama. Pendapat pertama ulama mengatakan hukumnya riba karena sudah terjadi tukar uang dengan uang yang berbeda. Uang dengan uang tidak boleh tukar dengan berbeda. Jumhur ulama mengatakan boleh, mayoritas ulama mengatakan boleh, ya. Kenapa? Dalilnya karena uang yang 500.000 atau 100.000 ini hanya sebagai pengikut, bukan sebagai tujuan dari akadnya, tukar menukarnya. Tujuan akadnya hanyalah uang 20 juta dengan motor, ya. Hadiah cashback ini hanya sebagai pengikut. Paham maksud saya ya? Kan yang ditransaksikan motor, ya. 20 juta sebagai pembayaran, yang kita dapatkan motor. Nah, dapat ikutan dari yang terima motor ini, pengikutnya adalah uang 500.000 dan 100.000. Maka pengikut itu dibolehkan hukumnya. Apa dalil bolehnya? Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang menjual budak dan budak itu memiliki harta, maka hartanya milik tuannya, milik penjual, kecuali pembelinya mensyaratkan. Misalkan ya, budak itu adalah harta. Misalkan saya beli budak, ternyata budaknya ini ya memiliki perhiasan, karena budaknya wanita, ternyata ada perhiasan gelang atau cincin emas. Di masa Nabi SAW mata uang itu berbentuk apa? Emas, dinar, ya emas. Jadi telah terjadi tukar emas dengan emas, ya. Maka Nabi katakan itu dibolehkan, dan emasnya itu atau hartanya itu milik dari si penjual, bukan milik pembeli, kecuali kalau disyaratkan. Jadi hartanya masih tetap, karena yang dipertransaksikan hanyalah budaknya. Hartanya itu sebagai pengikut. Kalau disertakan juga, disyaratkan sekalian hartanya menjadi milik pembeli, maka sah juga, tidak ada masalah. Maka di sini hadis ini menunjukkan apa? Bahwa harta itu aja sebagai pengikut, sehingga ya dibolehkan. Ya, maka dibolehkan mendapatkan hadiah cashback tersebut. Yang mana kita beli motor, dapatkan motor dan ada uang 500.000. Ya. Kemudian kasus yang lain. Nah, saya sudah menjelaskan kasus ya, sudah langsung pada kasus ini supaya lebih paham kita. Kasus yang lain, ketika kita belanja pakai uang tunai, ya, harganya bakso itu 20.000. Tapi kalau kita bayarnya pakai e-wallet, ini nggak direkam ya? Ada rekam? Siarkan Bu ya. Kalau kita bayarnya pakai e-wallet, dapat potongan ya menjadi 15.000 ya. Nah, ini dibolehkan atau tidak? Terjadi perbedaan lagi para peneliti. Semuanya perbedaan terus ya. Menunjukkan
Iya, e-wallet itu seperti insya Allah tahu ibu ya. E-wallet itu artinya dompet elektronik ya. Nah, ketika kita menggunakan itu, maka ada potongan. Maka sebagian peneliti mengatakan bahwa cashbacknya ini ya, potongan harga ini atau cashback atau potongan harga ini hukumnya riba. Kenapa riba? Karena e-wallet tersebut ya, akadnya adalah utang piutang. Yang mengatakan riba akadnya adalah utang piutang. Karena ketika kita men-top up uang kita ke e-wallet tersebut ya, berarti kita sedang ya menaruh uang kepada dia, yang mana dia berkewajiban menurut undang-undang untuk mengembalikan uang kepada kita ya, kepada kita, baik itu penarikan oleh kita, kapanpun kita minta harus dikembalikan, atau kita minta untuk pembayaran, maka wajib dia memindahkannya kepada orang lain ya. Berarti uang kita terjamin, berarti akadnya adalah kordon di dalam Islam dinamakan ya. Ini yang mengatakan haram. Kalau kordon berarti orang yang meminjamkan ini tidak boleh mendapat hadiah ya. Karena uang kita ini statusnya di e-wallet itu akannya adalah kita memberikan hutang, dia penerima hutang ya. Karena uang ketika di tangan dia itu sah menjadi milik dia, mau diinvestasikan bunganya untuk dia, didepositokan bunganya untuk dia, berarti sah milik dia. Tapi dia ada kewajiban untuk mengembalikannya kepada kita, nilai yang kita serahkan, berarti akannya adalah kordon utang piutang. Karena dia yang berhutang pada kita, dia tidak boleh beri hadiah kepada kita. Karena Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang meminjamkan utang dan diberi hadiah ya, atau diberi tumpang gratis, jangan terima hadiahnya dan jangan naiki kendaraannya. Larangan Nabi untuk menerima hadiah dari orang yang kita pinjamin uang. Kenapa? Hadiah itu berubah menjadi apa? Manfaat. Manfaat itu haram dalam akad utang piutang. Kaidahnya kullu qardin jara manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang adanya manfaat diterima oleh orang meminjamkan uang, itu manfaat jadi riba. Ya. Jadi manfaat yang kita terima tambahan yang dilarang oleh syariat Islam. Ini menurut pendapat yang mengatakan akadnya adalah utang piutang. Di antara mengatakan akadnya utang piutang adalah MUI, Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Al-Irsyad yang mengatakan demikian. Jelas? Dan ustaz-ustaz yang kita ada yang kita dengar ya. Kemudian sebagian ulama mengatakan hadiah itu boleh. Ya. Ini diantaranya fatwa ya dari Syekh yang membina website Islamco. Islamco itu website di Saudi, kalau tidak salah saya soal munajid namanya. Islamco mengatakan boleh. Karena apa? Karena ketika kita top up uang itu akadnya bukan utang piutang, tapi tukar menukar uang ya. Uang rupiah kita tukar dengan uang elektronik. Nah, jadi elektronik itu sudah menjadi uang tersendiri. Nah, ketika kita akan tukar menukar uang, otomatis ketika kita belanja barang, beli bakso tadi, itu adalah jual beli dari uang elektronik dengan bakso. Boleh saja si pembelinya mendapatkan hadiah potongan. Jelas? Nah, ini pendapat yang lain dari peneliti atau syekh yang pembina dari Islamco. Maka kira-kira menurut ibu mana yang kuat dari dua pendapat ini? Hah? Mana yang dipilih? Ya. Nah, wallahu ta'ala,
inilah dua pandangan peneliti yang mengatakan boleh. Jadi uang elektronik itu sudah mata uang tersendiri dan uang ini adalah uang yang tersendiri. Ya. Dan Majelis Ulama masih mengatakan akad di dalam uang elektronik itu bukan tukar menukar uang, tapi adalah utang piutang. Maka lebih baik kita ya untuk menjaga harta kita dan diri kita dari yang haram. Bisa jadi ini ya sepertinya mengatakan dilarang ini lebih kuat. Kenapa? Karena uang elektronik itu belum, saat sekarang ini dia belum jadi uang tersendiri. Makna dari uangnya itu belum sempurna. Kenapa? Karena yang kalau dia sudah menjadi uang, semua orang harus menerima itu sebagai jasa pembayaran. Tetapi uang elektronik itu hanya ya khusus untuk tertentu saja. Kalau orang tidak ikut program itu, dia tidak mengakui uang itu sebagai uang, ya. Dia tidak akan mengakui pembayaran itu. Contohnya, kita beli di Somai yang pakai motor atau sepeda, bayar pakai e-wallet. Saya nggak tahu itu apa wallet. Ngerti dia, iya kan? Berarti itu bukan uang sendiri, tapi masih hanya gambaran dari uang yang kita setorkan. Ya, jadi dia bukan uang sendiri. Bisa jadi suatu saat nanti, ya, tidak ada lagi uang, cukup dengan angka-angka saja bisa jadi. Nah, itu ketika itu baru dia sah sebagai uang sendiri. Wallahu ta'ala alam. Ya, maka lebih baik kita menghindarinya. Jangan kita melakukan pembelian kalau menggunakan e-wallet mendapatkan cashback atau potongan harga. Baik, itu kira-kira ya penjelasan dari saya beberapa macam penamaan hadiah, tetapi hakikatnya di dalam syariat berbeda-beda. Makanya tadi di awal saya ingatkan, jangan tertipu dengan nama, ya. Maka nama itu harus kita kembalikan kepada bentuk pelaksanaannya, bentuk prakteknya. Apakah ini sesuai dengan nama syariat atau tidak? Ya. Dan masih banyak lagi sebetulnya bentuk-bentuk, ya. Misalkan kalau beli pakai kartu debit dapat potongan, kalau enggak, nah itu banyak ya. Itu insya Allah kita perdalam lagi dengan diskusi dan tanya jawab. Saya rasa cukup dulu materi kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa pekan yang lalu saya pernah masuk ke sebuah toko. Kemudian dia menawarkan untuk bikin seperti kartu. Tapi sekarang bentuknya sudah tidak kartu lagi, Ustadz. Jadi kita seperti anggota gitu. Kemudian sekarang bentuknya nama apa sih, nomor nomor HP kita yang dimasukkan gitu. Waktu itu dia bilangnya nggak ada biaya. Tapi kita dikasih seperti minuman susu. Nah, apakah itu termasuk tidak dibolehkan atau dibolehkan, Ustadz? Jadi waktu kita memberikan nomor handphone kita langsung dikasih minuman, begitu maksudnya, Bu? Jadi seperti kalau kita mau menjadi anggota, nanti dapat hadiahnya susu itu, susu kotak, langsung dikasih susu itu hadiahnya, susu kotak. Apakah ini termasuk, yaitu tadi Ustadz bilang haram atau dibolehkan? Ya, Masya Allah. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apakah itu murni hadiah atau tidak, Ustadz? Yang mana dia meminta nomor telepon kita, tujuannya supaya menjadi data bagi mereka, ya, data. Kemudian dia berikan yaitu berikan susu pada kita. Nah, apakah ini jual beli ataukah ini hadiah tapi pakai syarat? Hadiahnya yaitu syaratnya harus menyetorkan nomor handphone, ya. Maka wallahu ta'ala, ya, kalau seperti yang diceritakan berarti hadiah bersyarat namanya, Bu. Akan diberi hadiah susu, tapi syaratnya apa? Nomor handphonenya harus berikan pada kami untuk kami
sebagai data yang mana nanti kalau ada program-program kami sebarkan sehingga menambah meningkatkan penjualan mereka. Karena orang tertarik kan begitu ada program diskon atau promo, dan mudah bagi mereka untuk beritahu sehingga peningkatan penjualan mereka. Maka hadiah bersyarat ini kalau pada dasarnya persyaratan dalam hadiah itu dibolehkan selama tidak ada hal yang diharamkan. Hal yang diharamkan dalam muamalah ini pertama, tidak ada unsur kezaliman. Ibu dizalimi enggak karena dikasih itu? Iya Ustadz, apa zalimannya? Saya tidak nyaman, nanti akan dikasih promo-promo terus. Ya, maka jangan ikuti hadiah itu. Paham maksud saya? Ya. Yang kedua, ada unsur untung ruginya. Ada kerugian kepada kita atau tidak? Tidak ada. Ada riba atau tidak? Riba itu dari utang piutang atau transaksi jual beli. Ini tidak jual beli, maka ini hanyalah persyaratan dalam hadiah. Maka boleh saja, hukumnya boleh kan. Wallahu taala alam. Ya. Pak Ustadz, Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tadi saya kurang paham juga yang masalah kalau kita pesan makanan. Kalau sekarang kan kalau belanja kan sekarang malas keluar kan beli makanan gitu Pak Ustadz. Itu akhirnya beli pakai GoFood kan, pakai jasa. Salah satu jasa ojek online. Ya, iya maksudnya saya jadi bingung sebutnya apa ya semacam itu. Ya. Nah di sana kan kadang yang tadi Pak Ustadz bilang kalau kita beli langsung kan harganya lebih mahal, misalkan harganya misalnya 50.000. Kalau kita pesan kan ada potongan dari sana langsung kan, atau dari tempat produk yang dia jual itu dapat potongan itu, atau yang ngantar itu dari jasa orang yang ngantar itu apa ininya itu ya kan. Nah terus dapat potongan jadi harga 50 jadi harga 35. Otomatis kan dapat potongan tuh 15.000 Pak Ustadz. Ya. Nah itu gimana hukumnya gitu? Itu potongan itu ada syaratnya atau tidak Ibu? Nggak ada Pak Ustadz. Kadang kan Maksud saya dalam pembayarannya bebas. Oh iya, ya kita baru ngisi dulu apa top up dulu kita, misal seharga yang kita pesan itu. Nah baru nanti dapat itu gitu, dapat potongan. Jadi syaratnya harus membayarnya pakai e-wallet tertentu. Pakai gitu. Iya Pak Ya. Ustadz. Kalau e-wallet yang lain tidak potongan gitu. Ada juga kadang sekarang kan. Enggak, yang kasus Ibu itu aja, jangan yang kadang yang lain lagi. Iya kalau cash kan nggak dapat potongan. Kalau pakai wallet dapat potongan Pak Ustadz gitu. Jadi akhirnya Ibu harus top up dulu ke e-walletnya tersebut. Iya. Nah, apakah itu dibolehkan atau tidak? Baik. Berarti ya, Ibu mendapatkan potongan harga tersebut manfaat itu kan? Manfaat yang Ibu terima. Tergantung dari bentuk akadnya. Tadi kita sudah katakan bahwa MUI mengatakan e-wallet itu hukumnya yaitu akadnya utang piutang. Karena ketika Ibu top up uang ke e-wallet tersebut, berarti status mereka sebagai penerima uang itu berkewajiban untuk membalikannya pada Ibu, contohnya untuk Ibu gunakan sebagai pembayaran. Nah, kewajiban mereka itu namakan akad kordon utang piutang. Ya. Sehingga Ibu sebagai pemberi dana, orang yang memberikan utang, dia penerima dana sebagai orang yang berhutang. Ya. Maka dia tidak boleh memberikan hadiah kepada Ibu. Hadiahnya itu menjadi riba. Wallahu taala alam. Jelas Ibu? Hah? Jadi nggak boleh ya potongan itu ya? Iya. Kalau Ibu nanya lagi, jadi nggak boleh. Saya jawab iya, Ibu nggak boleh. Hah? Langsung harus beli aja, langsung datang aja. Nah, gunakan yang tidak ada gunakan e-wallet yang tidak ada potongannya. Ya kan bisa menggunakan e-wallet lain atau cara pembayaran yang lain.
gunakan cara pembayaran lain, tunai atau e-wallet yang lain, tidak ada potongan, supaya terhindar untuk itu Ibu. Wallahu taala alam. Jelas Bu ya? Ya. Silakan. Cashback ya. Siapa yang bertanya? Oh, Cashback tapi menggunakan e-wallet Bu ya. Cashback itu banyak bentuknya. bertanya pakai mic. Yang menggunakan e-wallet Bu. Iya. Ya, cuma kalau yang dimaksud dengan sebagian jumhur ulama menyatakan ini diperbolehkan karena dianggap sebagai penyerta, sebagai dengan contoh tadi pembelian motor dengan cashback Oh, itu ya, itu baik ini ya. saya mau nanya apa ya, sikap kita nih sebagai muslim untuk menjaga keluarga kita dari hal yang haram. Maka harusnya seperti apa ya Ustaz ya? Apa kita sebaiknya karena subhat kita tinggalkan saja atau karena ada yang memperbolehkan jadi kita boleh melakukan? Bagaimana Ustaz? Nah, untuk kasus yang tadi beli barang ya, itu sudah jelas Ibu, Nabi membolehkan, ada hadisnya. Ya, kan ada hadisnya tadi sudah kita sebutkan bahwa Nabi mengatakan barang siapa membeli budak dan budak itu memiliki harta, maka hartanya itu milik penjual kecuali pembeli mensyaratkan. Berarti itu hukumnya boleh. Jadi pendapat ulama mengatakan tidak boleh itu lemah. Nah, kalau sudah lemah berarti ini jelas ada hadisnya, maka boleh pada kita untuk melakukan yang tadi bentuknya. Karena tadi hukumnya itu berbeda tergantung dari pelaksanaan, ya. Makanya kita harus hati-hati, harus tahu dulu pelaksananya seperti apa. Karena tidak sama hukum yang pelaksanaan ini itu berbeda bentuk kasusnya. Ya. Silakan. Ada lagi, silakan. Maaf Pak Ustadz, ini mungkin beda tema sedikit. Sekarang kan lagi marak adanya tabungan emas digital. Tabungan emas digital. Iya. Sedangkan Pelaksananya seperti apa Bu? kita biasa nabung, terus nanti Yang kita serahkan uang atau emas? uang. Nah itu Ya. boleh nggak Pak Ustadz? Terus nanti katanya bisa ditukar diambil emas gitu. Apakah itu dibolehkan? Sedangkan emas kan harus cash and carry ya Pak? Berarti ketika dia tabungan berarti ada pencatatannya kan? Ada pencatatan. Kita nyerahkan uang, catatannya itu uang atau emas? Uang, iya. Uang Pak Ustadz. Oh, pencatatannya misalkan kita serahkan 100.000, Iya, 100.000. tercatat kita sudah menyetorkan 100.000 begitu. Nah itu saya sebenarnya kurang tahu ya Pak Ustadz, belum Tahu sampai dulu ke Bu, situ. Ibu kok nggak tahu saya nggak bisa jawabnya. Gitu. Jadi kalau misalnya dicatatnya sebagai 5 gram atau gitu boleh ya Pak Ustadz? Tidak boleh. Oh karena uang ditukar dengan emas. Karena sudah terjadi tukar uang dengan emas tapi tidak tunai. Oh gitu. Nabi mensyaratkan untuk uang dan emas itu syaratnya harus tunai. Ya, cash and Kita carry. terima uangnya, kita terima emasnya. Ya. Silakan. Terus kalau misalnya uang dicatat uang tapi nanti kita tarik emas boleh Pak Ustadz? Tetap nggak boleh kan? Tergantung cara penarikannya. Tapi yang kita menaruh uang, ditulis uang itu boleh, nggak ada Ya. masalah. Ya. Sekarang untuk penerimaan emasnya seperti apa pelaksanaannya? Bisa dicetak Pak Ustadz? Bisa dicetak, kita minta berapa gram bisa katanya gitu. Kita di sana terima uangnya atau kita tunggu di rumah? Nah, itu Pastinya di sana dong Pak Ustadz. Kalau berupa emas pastinya kita ambil langsung di sana kan? Iya ada jeda waktu untuk. Ini bertahap Ustaz. Iya. Dia misalnya tenggang 1 tahun, setelah setahun dengan jumlah fix dia menyetor uang misalnya gunakan ya, mikrofon nih Pak, maaf. Ya, Afwan. Biasanya saya tahu ya Ustadz ya, mereka itu tabungan emas ini berjenjang. Jadi ada berapa tahun, nanti setelah dengan jumlah nominal tertentu baru bisa diambil emasnya. Nah seperti itu Ustadz. Diambil emasnya. Iya, jadi Berarti- misalnya untuk emas 100 gram, misalnya cicilannya selama 4 atau 5 tahun dengan jumlah nominal yang sama setiap bulannya. Nah itu bagaimana Ustadz? Aku sih nggak boleh. Kalau misalkan pertanyaan saya sangat rinci Bu ya, Ibu harus tahu jawabannya. Misalkan enggak, kan kadang Ibu katakan tadi cicilan tertunda dari waktu ini tentukan gimana jadinya? Tertunda misalkan tadi 1 tahun, ternyata Ibu ada 1 bulan atau 2 bulan nggak bayar-bayar, nggak setor gimana? Oh, kalau
itu kayaknya tidak boleh, harus terus menerus, harus rutin terus. Kalau nggak rutin gimana? Konsekuensinya apa ya? Saya kira nggak tahu juga. Setahu saya karena saya nggak pernah melakukan itu. Pahami Cuma, dulu Bu ya. Iya, setahu Berarti saya nggak tidak bisa boleh, jawab. harus rutin. Itu ada konsekuensinya. Ya, setiap konsekuensi yang mereka itu kan hukumnya akan berbeda-beda lagi. Ya. Nah, silakan Ibu yang lain. Bismillah, Ustadz Alvan mau nanya, kalau misalnya kita berjualan, terus mau masukin ke marketplace gitu, itu kan nanti ada dua perbedaan harga tuh, Ustadz, beli langsung dengan harga di marketplace itu, karena kan kalau masuk ke marketplace tuh pasti otomatis ada potongan dari aplikasi, sedangkan kalau jualan dengan dua harga itu kan nggak boleh. Itu bagaimana Ustadz solusinya jadinya? Baik, saya coba pahami dulu Bu ya. Ada hadis Nabi larangan untuk jual beli yang tidak jelas. Di antara bentuk tidak jelas adanya dua harga dalam satu transaksi. Jadi yang dilarang ini dalam satu transaksi ada dua harga Ibu. Itu yang dilarang. Contohnya seperti apa? Contohnya kita membeli motor cara kredit, ya. Maka ditulis di sana dalam pembayaran setiap bulan 100.000. Dalam 12 bulan, ya, maka angsurannya menjadi 100.000 per bulan. Jika dipercepat dalam persyaratan itu, maka akan diberi potongan 3 bulan. Kalau potongan 3 bulan berarti ada dua harga di sini. Harga pertama berapa? 12 juta. Kemudian harga kedua berapa? Potongan 3 bulan berarti jadi 9 juta, berapa? 8 juta. 9 juta ya. Paham maksud saya? Harga kedua kalau dia percepat pembayarannya dipotong 3 bulan cicilannya, berarti menjadi harganya totalnya berapa? 9 juta, ya kan? Nah, berarti dalam satu transaksi itu ada dua harga, harga 12 juta dengan harga 9 juta. Nah, dia tidak tahu ini. Seandainya dia bisa melunasi dapat potongan 9 juta. Ternyata dia nggak bisa, menjadi harganya jadi 12 juta. Ini yang dilarang. Contoh bentuknya. Sedangkan yang Ibu tanyakan, saya belum memahaminya. Apakah orang ini dia langsung membeli itu secara market atau dia membeli secara langsung? Bukan, maksudnya kita sebagai penjualnya Ustadz. Jadi kita kalau jualan, kalau orangnya datang pada kita beli langsung, harganya 10.000. Ya. Tapi ada orang lain yang datang melalui marketplace, harganya 15.000. Ya, betul Ustadz. Nah, ini bukan dua harga dalam satu jual beli. Oh. Kan beda jual beli, ini beda jual belinya, ini beda jual belinya, nggak ada masalah. Iya. Oh, paham Ustadz. Paham Bu ya? Berarti dibolehkan ya Ustadz seperti itu ya? Boleh. Oh, alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustadz. Oh iya, jadi saya menjelaskan yang seperti apa dilarang dan seperti apa yang Ibu tanyakan. Yang dilarang tadi memang satu jual beli itu harganya 2. Itu yang dilarang. Jelas itu. Ya, silakan. GoFood gimana Ibu? Perjelas dulu Ibu, saya belum memahaminya. Gimana maksudnya? Kami ya. Boleh. Boleh. Boleh nggak? Kalau pertanyaannya itu boleh. Ya. Ya, silakan yang lain. Kayaknya
Silakan Ibu. Ya. Bismillah Pak Ustadz, saya kan berjualan produk PO Pak Ustadz, PO dari Open PO. Open PO, produknya macam-macam. Jadi saya nih sistem bayarnya ke supplier sebagiannya lagi saya DP di pembelinya, itu apakah boleh Pak Ustadz? Jadi Ibu dengan customer Ibu menyuruh mereka bayar DP. Iya. Ya. Iya. Silakan yang mau pesan barang tapi bayar DP dulu, Iya. ya. Kemudian Ibu pun setelah itu baru langsung memesan pada supplier Iya. dan membayar DP lagi kepada mereka, gitu. Iya. Nah, pertanyaan saya pertama, barang yang Ibu jual ini barang sudah jadi atau dibikin dulu? Barang sudah jadi Pak Ustadz. Contohnya seperti apa? Seperti buku atau sepatu seperti itu. Nah, Tapi jangka waktu dari supplier itu agak lama Pak Ustadz. Misalnya sebulan atau 3 minggu gitu. Sebulan 3 minggu sama ya? ya saya paham. Tapi Ibu minta dulu ya, misalkan ada yang pesanan apa tadi buku atau sepatu ya. Iya. Nah, Iya. Ibu minta uang dulu pada mereka. Saya bayar sebagian ke supplier, sebagiannya lagi saya minta DP dari pembeli tersebut. Berarti Ibu udah bayar lunas kepada suppliernya gitu. Ya, sudah bayar lunas dengan. Tapi dengan cara Saya pakai uang Ibu separoh, Iya. uang pembeli separoh. Iya, betul Pak Ustadz. Berarti Ibu sudah minta uang dulu dari pembelinya gitu. Iya. Berarti Ibu jadinya menjual barang yang belum dimiliki. Jadi nggak boleh ya Pak Ustadz? Gak boleh. Karena Nabi mengatakan la tabi ma laysa indak. Jangan menjual barang yang belum kamu miliki. Ya. Karena kalau dia sudah menyerahkan uang, sudah terjadi jual beli. Dan Ibu belum memiliki barang ketika itu, maka itu tidak boleh. Solusinya seperti apa? Solusinya ya, akad Ibu dengan pembeli, dengan customer Ibu itu hanya janji jual beli. Jangan terima uang dulu. Ya, silakan pesan, nggak apa-apa saya. Ya, saya perkiranya mungkin seminggu lagi datang barangnya. Silakan pesan aja, catat aja namanya. Nah, itu baru janji jual beli, belum terjadi jual beli. Jelas? Nah, kemudian Ibu bayar lunas pakai uang Ibu, karena suppliernya maunya bayarnya lunas, begitu maksudnya. Maka Ibu bayar lunas pada supplier. Nah, ketika sudah datang barang pada Ibu, baru minta sekarang pada pembeli, ini barang yang sudah ada, siapa yang tetap mau jadi beli atau tidak. Nah, kalau tetap jadi beli, silakan beli pada saya secara lunas. Baik. Itu solusinya, Bu. Ya. Tapi ada satu kasusnya gini Pak Ustadz, makanya saya ambil jalan itu karena waktu awal-awal itu karena posisi waktunya lama PO-nya, jadi yang beli ini langsung lupa ingatan gitu Pak Ustadz. Jadi pas barangnya datang. Apa maksudnya? Jadi tiba-tiba di cancel gitu Pak Ustadz ketika barangnya udah sampai di saya. Saya kan talangi nih posisinya. Jadi saya udah bayar full ke supplier. Nah, qadarullahnya saat itu si pembeli tidak ingat dan jadi memutuskan secara sepihak tidak mau membayar gitu Pak Ustadz. Uangnya dimintanya, Uangnya belum saya minta. Jadi uangnya enggak, itu uangnya belum Ibu minta kepada saya pembeli. sudah bayar ke supplier, tapi saya belum minta ke pembelinya. Jadi masih saya talangin full gitu Pak Ustadz. Tapi karena posisi waktunya lama, jadi mungkin beliau lupa atau bagaimana. Ketika barangnya sudah datang ke saya informasikan ke beliaunya merasa nggak mesen gitu. Catatan sudah ada, tapi ya beliau masih mengingkar gitu Pak Ustadz. Pertanyaannya? Iya tuh, bagaimana kalau seperti itu? Boleh itu, nggak ada masalah. Jadi tetap boleh diperbolehkan saya tanda jadi ke pembeli? Dibolehkan apa? Ulangi lagi, pertanyaannya apa Ibu? Kan tadi untuk yang pertama tadi kan tidak dibolehkan. Berbeda Ibu. Yang pertama Ibu tanyakan, yang terakhir ini beda lagi. Iya. Kan Yang Ibu tanyakan yang pertama apa, yang terakhir ini? iya, dikarenakan sebelumnya itu kasusnya seperti itu Pak Ustadz gitu. Kasusnya Nah, kasus yang Ibu sampaikan terakhir ini itu memang haknya pembeli, dia membatalkan, nggak ada masalah, memang boleh. Ibu tidak boleh memaksa dia untuk membeli.
barang Pak Ustaz. Iya. Tiba-tiba lupa, karena saya nggak pesen. Iya. Jadi, nah makanya ibu ini inilah tanda jadi ya. Iya. Tanda jadi. Iya. Boleh nggak tuh karena ada kasus seperti sebelumnya? Pertanyaannya bolehkah itu? Begitu? Bolehkah ibu? Boleh Ibu. Boleh, tanda jadi boleh ya. Hah? Bolehkah Ibu itu membatalkan jual beli? Boleh, nggak berdosa dia. Ya. Membatalkan jual beli itu tidak berdosa. Pusing kayaknya ibu ya. Jadi untuk sayanya tetap harus full bayar ke supplier ya Pak Ustadz, biar tetap muamalahnya halal. Walaupun ada kasus yang sebelumnya. Supaya halal, Nabi melarang jangan menjual barang yang belum dimiliki. Nah. Ya. Maka kalau kita ingin menjual barang, miliki dulu ibu. Nah itu supaya bolehnya. Apakah harus ya? Pokoknya intinya itu saja, menjual barang harus yang sudah dimiliki dulu. Kalau kita belum memiliki, jangan bikin kesepakatan dengan orang lain, berdosa kesepakatan tersebut. Ya. Nah itu intinya. Iya Pak Ustadz. Jazakallah khair Pak Ustadz. Jualan harus ikhlas ibu. Jualan kalau terpaksa berdosa. Mel. Inilah. Pakai Kalau makanan yang PO misalnya 1 minggu lagi, ada gitu. Nah itu kita apa minta DP dulu atau maksudnya? Ya nggak boleh. Berarti kalau Ya, paham. Makanya saya tanyakan ke ibu tadi, ibu barangnya dibikin dulu atau tidak? Tidak Ustadz. Apa bentuknya? Buku atau tas? Kalau pertanyaan ibu, barangnya dibikin dulu Ustaz, makanan itu dibolehkan. Boleh berarti. Ya. Kenapa? Karena itu jual jasa. Kalau jual jasa, maka itu dibolehkan. Ya, maka boleh pakai DP. Jadi, ya, hukum Islam itu berbeda, Bu ya. Sedikit saja bentuk barangnya sudah beda hukumnya. Jelas Ibu? Jelas Ustaz. Ya, jangan pakai baper Bu ya. Pak Ustadz, boleh nanya satu lagi kita ke ingin Pak Ustadz? belajar. Ya, rasa. Pak Ustadz, maaf, boleh nanya lagi ya satu lagi? Silakan. Kayaknya yang lain ada lagi. Saya dulu dong Pak Ustadz. Ya. Diwakili semua Bu. Silakan. Terima kasih ya Mbak Imel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, misalnya kita mendirikan klinik. Kita mendirikan klinik berobat. Mendirikan klinik berobat. Bu, ya. Itu kan kalau misalnya nggak ada kerjasama tuh sebatas nunggu pasien gitu. Itu kan sebatas apa? Sebatas menunggu pasien yang ada gitu. Pasien. Maaf Ibu, yang saya tidak mendengar dengan jelas ya. Mohon maaf ya. Sebatas apa? Menunggu pasien. Jadi kan klinik itu kan berarti menunggu pasien yang mau berobatkan ke klinik, ya kan? Oke. Ya itu kan klinik kita dirikan. Nah kan klinik itu kita dirikan. Pokoknya kita membuat klinik gitu, klinik berobat. Nah tapi kan karena kalau misalnya kita menunggu itu pasti yang berobat itu kan sedikit. Ini kan istilahnya ini komersial nih Ustaz, klinik komersial kan untuk menjual obat, membuka klinik kedokteran gitu ya. Nah itu kita join sama perusahaan. Perusahaan itu anggotanya itu jadi berobatnya beralih ke klinik itu. Perusahaan itu anggotanya itu otomatis beralih kan ke berobatnya ke situ, pokoknya mau nggak mau harus ke situ. Itu kan kerjasama. Perusahaan ya, itu semua karyawannya harus berobat ke sana. Iya, ini menjalin kemitraan. Kalau misalnya karyawan itu biasanya kan ditanggung BPJS. Nah, karyawan ditanggung BPJS. Berarti kan dana yang dibayarkan untuk karyawan itu adalah dari BPJS. Gitu, dari BPJS. Nah, pertanyaannya kalau dari BPJS itu kan ditanggung tuh dibayar per bulan semua anggota, misalnya anggota 100
dibayar untuk 100 orang. Tapi mau ada yang sakit, mau ada yang nggak sakit, tetap dibayar segitu oleh BPJS itu. Nah itu hukumnya gimana Ustadz? Apakah termasuk goror apa boleh? Antara transaksi klinik dengan BPJS gitu. Jadi BPJS-nya itu ini bekerja sama dengan, maksudnya BPJS membayarkan anggota itu ke klinik tersebut gitu Ustaz. Yang saya tangkap Ibu, apakah dibolehkan yang mana klinik mengambil program BPJS? Ya. Yang mana program BPJS itu dia akan membayar berapa contohnya? Membayar untuk anggota dari perusahaan yang mempunyai BPJS ya, tanggungan BPJS. Oh jadi bentuk kerjasamanya dengan perusahaannya itu Bu, bukan Ibu dengan BPJS? Ya kan perusahaan itu kan hanya mengarahkan anggotanya ke klinik untuk berobat di klinik gitu. Tapi kan yang nanggung biaya anggota itu dari BPJS. Kok kontrak klinik dengan BPJS apa dengan perusahaan? Dengan tiga-tiganya lah. Ya. Iya dengan perusahaan tapi yang membayarkan kan dari BPJS. Kan saya ulangi lagi Bu ya. Ya. Ibu yang punya klinik. Ya. Ya. Kemudian Ibu kerjasamanya itu yang menandatangani satu klinik, satu lagi siapa di surat kontraknya itu? Kita ya jadi apa istilahnya sih menjalin kemitraan dengan bukan kemitraan, apa istilahnya? Kerjasama dengan perusahaan itu untuk berarti satu lagi perusahaan yang tanda tangan kontrak itu? Iya kalau dibolehkan perusahaan. Yang mana perjanjian kerjasamanya pembayarannya berapa? Misalnya saya kan belum tahu juga nih, baru bertanya Ustaz. Jadi saya baru bertanya, belum menjalankan. Contohnya misalnya kalau BPJS itu per orang 10.000. Oh per orang 10.000. Dibayar nanti. Berarti kalau yang berobat BPJS 100 orang berarti akan 10.000 kali 100 dibayar oleh pemerintah. Iya dibayar oleh pemerintah. Iya. Dibayar pemerintah. Pertanyaannya apakah itu dibolehkan? Gitu? Apakah itu termasuk goror atau boleh? Boleh Ibu, kan bayarnya per orang tadi. Per orang tapi yang berobat itu sakit nggak sakit dibayar? Sakit dan tidak sakit? Iya kan dalam sebulan itu anggota itu ada yang sakit ada yang tidak, tapi tetap dibayar oleh BPJS. Gitu. Bayarnya ke siapa? Ke klinik. Loh, saya belum paham ya Bu. Kok ada lagi bayar ke klinik? Tadi kan cuma klinik terima 10.000 per orang kalau yang berobat. Itu yang bayar BPJS ya Ustaz. Oh itu yang BPJS. Iya BPJS. Tapi yang dari perusahaan ada lagi klinik dapat lagi. Perusahaan itu hanya mengarahkan orang-orangnya saja Ustaz. Jadi orangnya itu didaftarin ke klinik ini kalau berobat di klinik ini. Jadi join itu. Kalau kita ditanggung perusahaan kan biasanya kita berobat di rumah sakit yang ada tanggungan perusahaan gitu. Saya ulangi lagi Bu ya. Pertanyaannya kemana? Luar biasa pertanyaannya Bu ya. Iya Pak. Jadi Ustaz, jadi kerjasama. Kalau perusahaannya kerjasama dengan BPJS, ya, ini BPJS yang mana mereka akan bayarkan setiap karyanya ke BPJS. Iya. Yang Ibu tanyakan Ibu sebagai BPJS atau Ibu sebagai klinik? Sebagai klinik Ustaz. Nah Ibu hanya kontraknya dengan BPJS kan, bukan yang perusahaan. Karena setiap orang yang berobat dari perusahaan BPJS bayar Ibu 10.000 begitu kan maksudnya? Iya. Gak ada masalah, boleh. Bentar Ustaz, tapi tadi dimana ada jumlah Ustaz. Begitu itu kan jelas itu Ibu misalkan berobat 10 orang, Ibu dapat kali 10 berarti berapa? 100.000 Ibu masuk. Kan jelas nggak ada gorornya. Kalau yang ini biasanya dari perusahaan tuh misalnya ngerahkan karyawannya itu ini 100 orang. 100 orang itu kan ke BPJS-nya Ibu, bukan ke ibunya. Oh gitu ya. Iya, makanya kita tuh harus jelas dulu. Oh iya. Kalau ke BPJS-nya itu beda lagi, itu bukan urusan Ibu. Yang Ibu kan hanya dari BPJS, ini pembayaran dari BPJS-nya kan. Oh. Oh iya, baik Ustaz. Paham Ibu kira-kira? Ya mudah-mudahan jadi ini jalan solusi ya. Satu lagi Ustaz, jadi itu titipannya pertanyaan dari teman. Kalau misalnya sewa rental mobil, terus karena teman biasanya si yang punya mobil ini suka nggak bilang berapa nominalnya, misalnya terserah aja gitu. Tapi kan yang dipinjeminnya itu nggak enak membayar berapa. Dipinjamin apa disewain Bu?
kita niatnya nyewa, tapi Kita bilangnya apa? nyewa, sewa. Sewa. Tapi temennya ya udah terserah aja bayarnya gitu. Langsung dikasih uangnya. Belum bingung mau ngasih berapa gitu. Kalau seperti itu Tapi gimana? prakteknya dia pakai dulu, nggak dibayarnya. Iya, kalau renta kan biasanya pakai dulu, terus baru dibayarnya. dibayar. Tapi kalau Bayarnya yang waktu dibayarnya ibu ikhlas atau tidak? yang asli itu kan enggak, yang asli itu kan ditentukan tuh sehari sekian, kalau 2 hari berarti sekian gitu. Ya, Tapi kalau kalau dia- teman ya udah silahkan aja, terserah aja gitu. Apakah tergantung kita atau gimana, Ustaz? Pertanyaannya apakah harga tergantung pemilik mobil atau tergantung yang penyewa? Ya gitu ya. Iya, kan dari yang punya kan tidak menentukan. Dari yang minjem. Nah ketika dikasih 100.000 oleh penyewanya, biasanya 300.000, 350 dikasih 100.000, ibu terima nggak? Nah itu dia. Makanya gimana dong, Ustaz? Nah itu dia penyebab haramnya. Ya. Jadi makanya saya nanyakan prakteknya. Karena kalau seandainya terserah kamu aja dia berapa, langsung dikasih sebelum pakai mobil dikasih 100.000 ke ibu. Ya udah alhamdulillah 100.000. Itu berarti sah. Kenapa sah? Karena harganya sudah jelas. Ya, harga jasanya jelas dan dia pun menggunakan sudah dibayarnya. Tapi kalau yang ibu yang tadi tanyakan dipakainya dia belum bayar, Ustadz. Nah akhirnya pas bayar dia 100.000. Nah makanya saya tanyakan ibu ikhlas atau tidak? Ya nggak enak, Ustadz, masa cuma dibayar 100.000. Nah itu ya kenapa diharamkan. Jadi sewa menyewa itu harus jelas dari awal. Berapa harganya harus jelas ya. Kecuali kalau memang katanya hadiah, udah pakai aja nggak usah bayar, misalkan hadiah untuk kamu, dikasih hadiah belakangan, nah itu beda lagi, itu namanya bukan sewa menyewa, tapi hanya ngasih hadiah dia belakangan, itu nggak ada masalah, tapi akadnya bukan sewa menyewa tapi hadiah saja. Jadi tergantung ibunya, Bu. Kalau ibu memang merasa ingin beri hadiah, ya udah jangan jual sewa menyewa, ya mau dikasih berapapun ibu akan ikhlas, itu boleh saja nggak ada masalah. Tapi kalau maksudnya ingin menyewa, kata ibu saya nggak mau kasih hadiah, harus sewa, maka harus syaratnya harus sah dari awal, ditentukan dari awal sewanya berapa. Menentukan sewanya berapa itu bisa diberikan uangnya langsung, terserah aja berapa, dikasih 100.000, berarti jelas sekarang. Ya, wallahu ta'ala. Ya, masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini nggak berlaku nih Bu ya. Satu lagi Ustadz ini. Oh ini berlaku juga ya? Satu dulu Kita Ustadz. jawab. Iya. Silakan Ibu. Gini Ustadz, jika dalam organisasi itu mengadakan suatu perlombaan. Nah pas Perlombaannya apa Bu? misal 17-an lah Ustadz ya. Nah ya 17-an itu apa? Lomba pacu lari, panjat pinang atau lereng atau makan Ya macam-macam Ustadz yang ini. Baik. Ya terus setiap peserta itu bayar untuk konsumsi, nyewa tenda dan lain-lain. Tapi kalau untuk hadiah tidak diambil dari uang peserta. Nah, tapi misal dari paguyuban itu ada uang kas. Boleh tidak Ustadz mengambil uang kas untuk membeli hadiah? Ya. Ya. Makanya saya tadi menanyakan bentuk perlombaannya apa. Karena perlombaan yang dibolehkan diberi hadiah pemenangnya di dalam Islam, Nabi SAW mengatakan la sabaqa illa fi salasin. Tidak boleh ada perlombaan yang diberi hadiah kecuali hanya 3 perlombaan saja yang boleh dipemenangi kasih hadiah. Apa perlombaannya? Pertama pacu kuda, yang kedua pacu unta, yang ketiga memanah. Kemudian jumhur ulama mengatakan membolehkan yang semakna dengan ini. Yang semakna itu apa? Tujuannya untuk membela agama. Karena yang 3 ini membela agama untuk berperang. Nah, yang semakna dengan ini contohnya membela agama dengan menghafal Quran, menghafal hadis atau pertanyaan agama. Karena ini apa tujuannya? Supaya agama ini terjaga. Ada yang dijaga dengan cara berperang, ada yang dijaga dengan menjaga yaitu ajarannya. Nah, sehingga dibolehkan perlombaan hafal Quran, kasih hadiah, perlombaan, tapi syarat hadiahnya dari pihak ketiga bukan dari peserta.
Nah, dengan demikian ya kalau kita melihat ulama mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Ahmad, kemudian Syafi'i, Ahmad mengatakan semuanya mengatakan tidak boleh dikasih hadiah perlombaan tersebut. Haram hukumnya. Ulama kontemporer mengatakan hukum boleh. Kenapa? Hukum asal memberi hadiah itu boleh, nggak ada masalah. Tapi pendapat yang kuat karena ada hadis Nabi tidak boleh menerima hadiah dari perlombaan yang sifatnya hukum asal perlombaan itu boleh, nggak ada masalah, tapi memberi hadiahnya itu yang tidak boleh. Nah, kecuali perlombaan yang untuk ada manfaatnya dunia dan akhirat. Manfaat dunia itu contoh seperti apa? Perlombaan yang bisa ada penelitian tertentu atau karangan tertentu, ya. Misalkan dibikin perlombaan untuk bikin program, yang menang nanti berhasil bikin program dikasih hadiah, itu dibolehkan. Kenapa? Ada manfaatnya, ya, manfaat untuk dunia atau manfaat untuk akhirat. Sedangkan kalau hanya perlombaan makan kerupuk, ya, kemudian perlombaan ini dilarang oleh para ulama. Tujuannya apa? Ya, Allah SWT ketika membuat syariat pasti ada tujuannya. Tujuannya ketika itu dilakukan oleh orang-orang, apa yang terjadi sekarang? Mana yang lebih banyak gaji profesor daripada gaji pemain bola? Pemain bola. Akhirnya orang lebih memilih menjadi pemain bola dari jadi profesor. Nah, itulah hikmahnya Allah Ta'ala mengharamkannya. Ya, jelas Bu ya? Supaya orang-orang itu tidak tertipu dengan dunia. Bisnis bola itu bisnis paling menggiurkan sekarang ini. Nah, akhirnya orang melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Orang tua mendidik anaknya jadi pemain bola, ya. Padahal apa? Ya, itulah hikmahnya syariat mengharamkan. Jelas ya? Wallahu ta'ala. Silakan. Kita baca dulu, maaf. Bismillah Ustaz, saya menjalankan bisnis frozen food. Saya mendapat bonus dari agen saya berupa poin. Berarti Bu sebagai apa ini? Sales. Ya, reseller. Poin pembelanjaan dari sekian ratus ribu nanti ditukar barang. Apakah itu diperbolehkan? Nah, ketika kita belanja mencapai tertentu mendapatkan poin, ya. Mendapatkan poin hadiah karena sudah mencapai pembelanjaan tertentu, maka itu hukumnya kembali pada hukum asalnya boleh, ya, karena murni hadiah, ya, tidak ada tukar menukar harta padanya, ya, maka hukumnya boleh. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya delivery order oleh penjual? Apakah hukumnya sama dengan, karena kalau makanan kan dibuat dulu, diantar baru dibayar. Delivery order boleh, nggak ada masalah. Ya, bayarnya ketika barang sampai kan. Begitu sampai makanan di rumah baru kita bayarkan, kita masanya langsung kepada si penjual, boleh, nggak ada masalah. Assalamualaikum, masalah belanja 500.000 di toko tersebut ada ketentuan jika belanja sebanyak 500.000 dapat voucher 50.000. Hukumnya bagaimana? Tadi sudah kita jelaskan, ya. Belanja barang kemudian dapat cashback yaitu 500.000, maka jumhur ulama mengatakan boleh, ya, nggak ada masalah. Kita tidak tahu barang tersebut dinaikkan atau tidak, ya. Kalau tidak tahu maka boleh hukumnya. Tapi kalau kita tahu barang dinaikin maka tidak boleh, ya. Kenapa Ibu? Karena memang prakteknya, ya, pedagang itu tidak mau rugi juga, sehingga untuk program-program hadiah tersebut mereka ternyata menaikkan harga. Ada begitu, ya.
Jadi program hadiah, misalkan hadiahnya berupa motor, kulkas, sepeda. Nah, untuk membeli hadiah ini mereka sisihkan dengan cara menaikkan harga barang, ya mungkin menaikkannya 500 per barang ya, atau 1000 per barang. Kita tidak terasa. Nah, kalau kita tidak tahu maka tidak masalah. Tapi kalau kita tahu, yang jelas perbuatan pedagang ini tidak boleh. Ya, karena menaikkan harga. Jadi ada tukar uang 1000 atau 500 dengan hadiah yang tidak jelas apakah mendapat atau tidak pembelinya. Tapi kalau kita tidak tahu maka hukum asalnya adalah dibolehkan. Masih ada? Silakan. Silakan. Marketplace. Ya. Kalau misalkan ada yang buka warung bilang setiap hari Jumat gratis nasi untuk duafa. Ternyata Jumatnya tutup dia, Bu. Nah, itu hukumnya bagaimana, Ustadz? Udah itu. Hari Jumat gratis untuk gratis duafa. nasi untuk duafa. Tujuannya supaya orang tuh hari Jumat datang, kaum duafa yang memang butuh tuh tahu tokonya tuh menyediakan nasi gratis untuk duafa gitu. Nah, itu boleh apa enggak ditulis di pelang tokonya? Iya. Pertama, asuransi dipaksa, kalau tidak. Ya. Kenapa Kak beli tanpa offline? Kenapa, Bu? Lebih murah di Lebih murah. Karena lebih murah. Lebih murah di online. Online. Tapi wajib asuransi. Iya itu, Ustaz. Wallahualam boleh, nggak ada masalah. Karena asuransi jadi pengikut dari barang. Oh, iya. Ya, karena sebagai pengikut dari barang. Iya, nah, Ustaz. Memang selisihnya jauh, Bu. Selisih murah harganya. Kalau elektronik sih jauh, Ustaz. Ya. Kadang udah di chat juga sih tokonya, bisa nggak ini tidak diberlakukan, nggak apa-apa lah, nggak usah pakai asuransi, barang rusak saya yang tanggung gitu. Tapi kadang mereka bilang saya nggak bisa ubahnya, gimana? Nah itu gimana tuh, Ustaz? Ya. Nah berarti ya itu pilihannya itu jalan terakhir ya, karena asuransi itu, karena mungkin barangnya elektronik ya. Iya. Elektronik supaya tidak, memang pengirimannya ya, jadi itu aturan kalau elektronik memang pengiriman, jadi jual belinya nggak ada masalah. Cuman masalah pada pengirimannya ya kan, jual belinya. Nah pengirimannya sehingga wajib asuransi. Nah yang namanya barang elektronik kemanapun kita kirim pasti ada wajib asuransi kan. Nah kalau begitu boleh, tidak ada masalah. Ya. Karena dalam jual beli nggak ada larangan, asuransi itu hanya dalam pengirimannya, maka wallahualam itu boleh saja. Karena diwajibkan. Ya. Kemudian yang kedua, kita berjualan menuliskan hari Jumat gratis untuk duafa. Dan apakah itu dibolehkan? Boleh memberikan hadiah pada orang duafa, apalagi di hari Jumat itu boleh, nggak ada masalah. Berarti dia memberikan hadiah dengan syarat. Itu syaratnya apa? Yang terimanya orang duafa. Yang kedua syaratnya hanya pada hari Jumat. Maka hadiah bersyarat itu bolehkan, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala. Masih ada? Cukup? Masih ada ibu-ibu? Cukup ya? Alhamdulillah kita cukupkan materi dan diskusi kita, semoga menjadi ilmu manfaat dan amal soleh bagi kita. Kita tutup dengan doa keputusan majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.